perkenalkan, saya Vivi Alfioviro, mahasiswi semester 5 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Berbicara mengenai qawaid fiqhiyah yang mana merupakan satu disiplin ilmu untuk memformulasikan dalil-dalil yang bersifat umum yang menjadi penunjang dalam menjabarkan sebuah hukum yang tak disebut dalam nusus. Disiplin ini dikategorikan sebagian dari dalil syar'i juga menjadi bagian komponen terpenting dalam perumusan penemuan hukum. Terlebih sejumlah ulama menegaskan bahwa tolak ukur derajat keilmuan seorang yang faqih salah satunya adalah penguasaan qawaid ini. Imam Al-Qarrafi bahkan meletakkan disiplin ilmu ini sebagian dasar syariat kedua setelah usul fikih. Dari latar belakang yang saya jabarkan, maka saya akan membahas mengenai yang pertama yaitu sejarah qawaid fiqhiyah, yang kedua urgensi qawaid fiqhiyah, yang ketiga kaidah kulliyah kubro pertama al-umuru bimaqasidiha, selanjutnya kaidah kulliyah kubro kedua yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak, yang kaidah kulliyah kubro ketiga yaitu al-masyaqqatu bil tasyir, dan kaidah kulliyah kubro keempat yaitu pertama yaitu sejarah qawaid fiqhiyah, di mana pada sejarah qawaid fiqhiyah ini terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama masa pembentukan, yang kedua masa perkembangan dan pembukuan, dan yang ketiga masa pemerataan dan penyempurnaan. Pada masa pembentukan ini yaitu ada pada masa Nabi Muhammad SAW, masa Khulafaur Rasyidin, dan masa para tabi'in. Dan pada masa perkembangan dan pembukuan ini di mana pada abad keempat Hijriah qawaid fiqhiyah menjadi disiplin ilmu tersebut dan dibukukan serta berlanjut pada masa setelahnya. Abad ke-8 Hijriah adalah masa perkembangan dan kemajuan dari qawaid fiqhiyah. Para ulama fikih berandai serta dalam kemajuan ini ditandai dengan banyak bermunculan kitab-kitab qawaid fiqhiyah. Yang ketiga yaitu masa pembatangan dan penyempurnaan, di mana pada abad ke-10 dan 11 dianggap sebagai periode kesempurnaan kaidah fikih, meskipun tidak berarti tidak lagi adanya perbaikan kaidah fikih pada zaman sesudahnya. Kodifikasi yang ilmu qawaid fiqhiyah ini mencapai puncak ketika disusunnya penyusunan dilakukan melalui proses pengumpulan dan penyelesaian terhadap berbagai kitab-kitab fikih. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai urgensi qawaid fiqhiyah. Pertama yaitu pengertian qawaid. Qawaid adalah bentuk jamak dari kata qaidah, berarti dasar atau fondasi. Secara terminologi, Al-Taftani mendefinisikan qawaid adalah hukum yang bersifat universal, tertinggi, dan
dapat menjadi landasan berfatwa. Ketiga, menjadikan ilmu fikih lebih teratur sehingga mempermudah seorang untuk mengidentifikasi fikih yang jumlahnya sangat banyak. Selanjutnya, kaidah kuliah kubro pertama al-umur bimaqasidihha. Segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Kaidah ini menempati peranan pokok dalam hukum Islam, sebab seluruh tindakan manusia bergantung pada niat dan maksudnya. Karena itulah para ulama memberikan perhatian besar terhadap kaidah ini. Kata niat menurut pengertian etimologis adalah maksud melakukan sesuatu dan ketetapan hati untuk melakukannya. Sedangkan menurut istilah berarti kemantapan mengorientasikan ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mewujudkan tindakan. Sebab perbuatan itu ada tiga macam. Yang pertama hati, yang kedua ucapan, yang ketiga tindakan. Yang terkandung dalam hati dari seseorang sewaktu melakukan amal perbuatan menjadi kriteria yang membuat nilai dan status hukum amal yang dilakukannya. Jika ia sebagai amal syariat, maka wajib atau sunnah atau lain sebagainya ditentukan oleh niat pelakunya. Itulah sebabnya kaidah ini bisa diterapkan hampir pada seluruh masalah fikih. Dasar-dasar kaidah al-umur bimaqasidihha yaitu dari Quran surat Al-Imran ayat 145. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillah kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajzil syakirin. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Segala ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Umar bin Khattab yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya segala amal tergantung pada niat, dan sesungguhnya bagi seorang itu hanyalah apa yang ia niat. Selanjutnya, cabang-cabang kaidah al-umuru bimaqasidihha. Yang pertama yaitu la thawaba illa binniyati. Tidak ada pahala kecuali dengan niat. Ma yashtaratu fihi ta'yinu fa'ta'u fihi mabtalu. Dalam amal yang disyaratkan menyatakan niat, maka kekeliruan pernyataan membatalkan amalnya. Ketiga, maka sudah lafzi ati niyatil azmi. Maksud lafaz itu tergantung pada niat yang mengatakannya. Kaidah kuliah kedua, al-yakin wa la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan adanya keraguan. Pengertian kaidah ini secara etimologis adalah al-yakin sesuatu yang menetap, kepercayaan yang pasti, teguh dan sesuai dengan kenyataan. Dan secara terminologis yang dimaksud dengan al-yakin adalah sesuatu yang menjadi tetap baik berdasarkan penganalisaan maupun dalil. Sedangkan yang dimaksud dengan al-syak adalah sesuatu yang tidak menentu antara dua ada atau dan tiadanya, dan dalam ketidaktentuan itu sama antara batas kebenaran dan kesalahan tanpa dapat dimenangkan salah satunya. Maka yakin ini tidak dapat dihilangkan dengan adanya keraguan. Dasar hukum kaidah al-yakin la yuzal bisyak ini ada pada Quran Yunus ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna yughni minal haqqi syai'a innallaha 'alimun bima yaf'alun. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dalam hadis riwayat Muslim juga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
atau mencium bau. Cabang kaidah yang pertama dari kaidah al-hakim wa yuzal ini yaitu al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Hukum asal adalah ketetapan yang telah dimiliki sebelumnya. Contohnya, seseorang yang apakah sudah berhadas atau belum, maka yang dijadikan ukuran adalah kondisi yang sebelumnya. Apabila pada kondisi sebelumnya ia belum berwudu, maka ia dihukumi berhadas. Tapi bila sebelumnya ia sudah pernah wudu, maka ia tetap dihukumi suci. Cabang kaidah yang kedua yaitu al-aslu adamu. Asal dari segala hukum adalah tidak adanya beban. Contohnya, ketika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli tentang kerusakan barang, dalam hal ini penjual dimenangkan karena barang dagangan dijual dalam keadaan baik dan dicoba sebelumnya oleh pembeli. Cabang kaidah yang ketiga yaitu al-aslu bara'atul zimmah. Hukum yang asal adalah bebasnya seseorang dari segala tanggungan. Contohnya, jika terjadi pertengkaran antara tertuduh dan penuduh, selama penuduh tidak ada bukti, maka yang dimenangkan adalah pengakuan tertuduh, karena pada dasarnya ia bebas dari segala beban dan tanggung jawab. Cabang kaidah yang keempat yaitu al-aslu fil kalam hukum asal dalam memahami kalimat adalah hakikat. Contohnya, ada orang tua yang sebelum meninggal ia mengatakan ini pemberian kepada seorang, maka hal tersebut bukan dianggap wasiat karena makna yang asal adalah hakikat pemberian, bukan arti di balik pemberian itu. Dan cabang kaidah yang kelima yaitu al-aslu fil ibda'il tahrim. Hukum asal tentang seks adalah haram. Pernyataan ini tentunya akan menjadi halal ketika adanya jalan yang bisa menjadikannya halal, yaitu dengan menikah. Kaidah kuliah kubro ketiga, al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesulitan mendatangkan kemudahan.